Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi counter synchronous down. Eh, Kami di sini kelompok 9 mendapatkan materi counter synchronous down dengan beranggotakan 1 M. Alif Budiman, kedua Haris Ardiansyah, 3 Khairus Al-Hazabi, keempat Yurik Zahadi, dan Musdika Herdian Sopa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi counter synchronous down adalah jenis penghitung digital atau counter yang mengurangi countdown nilai hitungan dengan setiap sinyal clock. Counter ini termasuk dalam kategori counter sinkronasi karena perubahan nilai hitungan pada semua flip-flop di dalam counter terjadi secara bersamaan dengan sinyal clock, yaitu sinkron dengan clock. Dan untuk fungsi yang pertama penghitung mundur, yang kedua pengontrol urutan, yang ketiga pembagi frekuensi, yang keempat pemrosesan data, yang kelima indikasi status, dan yang terakhir 6 pengatur interval. Saya Yurik Zahdi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja counter sinkronisasi down. Counter sinkronisasi down bekerja berdasarkan sinyal clock yang dikirim ke semua flip-flop yang membentuk counter secara bersamaan. Counter ini mengurangi nilai hitungnya setiap kali sinyal clock diterima. Pada setiap tepi sinyal clock, semua flip-flop dalam counter diperbarui secara bersamaan, memastikan perubahan nilai yang sinkron di seluruh counter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Azhabi. Di sini saya akan melanjutkan bagian PPT kawan saya, yaitu contoh 4 bit counter sinkronisasi down. Pada bagian ini kita memiliki 4 flip-flop A, B, C, dan D yang dihubungkan secara sinkron ke 4 flip-flop ini. A sebagai LSB atau least significant bit, dan D adalah MSB atau most significant bit. Jika nilai dari awal 111 pada sinyal clock pertama nilai menjadi 1110, pada sinyal kedua nilainya adalah pada bagian sinyal clock kedua nilainya menjadi 1101, dan pada sinyal clock ketiga nilainya menjadi 1100, dan seterusnya hingga nilai mencapai keseluruhannya menjadi 0000. Nah, di sini kita memiliki komponen-komponen utama counter sinkronisasi down. Terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada flip-flop, yang kedua clock, yang ketiga gerbang logika, yang keempat ada reset atau declare, yang kelima itu ada load atau preload, yang keenam ada output, dan yang ketujuh ada enable atau disable. Selanjutnya ada skema rangkaian digital untuk sebuah perhitung sinkron 4 bit. Seperti gambar di samping, di sini ada 4 bit, 4 flip-flop JK dan gerbang N. Di sini input dari clock masuk ke dalam flip-flop JK. Di sini masuk ke clock flip-flop 1, 2, 3, dan keempat dari input clocknya. Kemudian di sini JK itu masuk dari input bisa positif atau negatif. Di sini masuk ke dalam J dan K, kemudian menghasilkan key itu output untuk ke lampunya dan key inverse. Di sini key inverse 1 masuk ke dalam JK flip-flop kedua. Nah, di sini masuk ke dalam J dan K. Kemudian key inverse juga masuk ke input N2. Nah, di sini key inverse 2 masuk ke input N1. Jadi N pertama di sini mendapat input dari key inverse 1 dan key inverse 2. Kemudian key outputnya masuk ke register lampu. Kemudian di sini di flip-flop ketiga, jikanya itu masuk dari output N. Jadi output N pertama itu masuk ke input J dan K. Kemudian seperti biasa, key inputnya masuk ke register lampu. Kemudian di sini key inverse-nya itu masuk ke input N1.
1 dan output N1 masuk ke input N2. Kemudian di sini output N itu masuk ke J dan K. Kemudian key-nya di sini masuk ke output. Kemudian di sini ada flip-flop JK. Flip-flop JK ini rangkaian yang menggunakan 4 flip, FF0, FF1, FF2, dan FF3. Setiap flip-flop memiliki input J dan K, input clock, dan output key dan key inverse. Key 0, key 1, key 2, dan key 3 adalah output dari masing-masing flip-flop. Jadi setiap masing-masing flip-flop itu mengeluarkan output, dan outputnya itu adalah key. Kemudian di sini koneksi clock. Semua flip-flop terhubung ke sinyal clock yang sama. Yang ini dan ini membuat penghitung bersifat sinkron. Artinya semua flip-flop berubah secara bersamaan. Artinya itu sinkron. Kemudian di sini ada gerbang N. Gerbang N digunakan untuk mengontrol input J dan K pada setiap flip-flop. Jadi input J dan K-nya itu dikontrol dengan gerbang N. Dan jumlah input gerbang N meningkat untuk setiap flip-flop berikutnya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada operasi penghitung FFO atau bit paling kanan berubah state setiap clock pulse. FF1 berubah ketika FF0 dalam keadaan high atau 1. FF2 berubah ketika FF0 dan FF1 keduanya high. FF3 berubah ketika FF0, FF1, dan FF2 semuanya high. Urutan penghitung akan menghitung dari 000 ke 1111 dalam biner. Setiap clock pulse akan menambah nilai penghitung sebesar 1. Setelah mencapai 111, penghitung akan kembali ke 0000. Reset. Input clear terhubung ke semua flip-flop. Ketika aktif, ini akan mereset semua flip-flop ke 0 untuk mengembalikan penghitung ke 000. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan. Semoga bisa mendapatkan ilmu dan keberkahan kepada kami semua. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.